Shalom kasih Kristus. Saya ingin mengucapkan salam di tahun ini, yaitu waktunya mengalami terobosan. Di awal tahun ini, saya berharap saudara dan kita semua dalam setiap harinya dapat mengikuti renungan melekat dalam Tuhan, agar tema waktunya mengalami terobosan menjadi kenyataan dalam pribadi, keluarga, usaha, karir, dan pergumulan lainnya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin mengerti tujuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di tahun yang baru ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami telah melewati tahun 2022. Pimpin kami agar kami punya pengalaman yang dahsyat dengan Engkau, sehingga waktunya mengalami terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami sepanjang kami melalui tahun ini Tuhan, yang mana Tuhan akan membawa kami terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema otoritas ada pada kita. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Masih ingatkah apa yang disampaikan Yakobus 3 ayat 5? Lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Alat kecil ini memiliki kuasa yang luar biasa. Dapat menimbulkan kerusakan hebat, tetapi juga mendatangkan berkat luar biasa. Ada hal luar biasa yang dimiliki lidah. Dalam lidah kita dapat menjadi alat yang berkuasa. Melalui perkataan dapat mendatangkan berkat dan juga dapat mendatangkan malapetaka. Kata-kata bukan sekedar dapat disusun menjadi kalimat untuk diucapkan dan dimengerti oleh orang yang mendengarnya, tetapi dari apa yang kita katakan dapat mengarahkan tujuan kemana arah orang yang mendengarnya untuk melangkah. Sehubungan dengan perkataan yang diucapkan dapat mempengaruhi sikap atau tindakan orang yang mendengarnya, kita dapat melihat dari Alkitab yang membuktikan bahwa perkataan yang diucapkan dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Ada yang terpengaruh sehingga dibinasakan di padang gurun dan kehilangan berkat terbaik yang disediakan Tuhan di tanah perjanjian. Dan ada yang menikmati tanah perjanjian dan segala berkat yang disediakan Tuhan bagi mereka dan keturunannya. Ini efek dari perkataan. Tetapi renungan hari ini tidak berbicara tentang kuasa perkataan yang ada pada ucapan kita, melainkan tentang otoritas yang ada pada kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan dalam menciptakan alam semesta termasuk bumi penuh dengan perencanaan yang matang. Demikian juga saat menempatkan manusia di bumi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan bumi untuk manusia, dan kita mempunyai tugas untuk mengembangkan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita diberi kekuasaan dan wewenang dalam mengelola, mengatur, merawat, dan seterusnya. Sekarang apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami adalah otoritas sudah ada pada diri kita. Mari kita gunakan dan fungsikan otoritas tersebut. Sebagaimana tadi saya sudah kemukakan bahwa Tuhan membentuk bumi sebagai satu kerajaan. Maksud dari kerajaan adalah wilayah yang dijadikan kekuasaan, dan wilayah yang dimaksud sebagai tujuan Tuhan adalah bumi. Bumi inilah yang dijadikan Tuhan sebagai kerajaan seperti di surga, di mana wewenang atau kekuasaan diberikan pada manusia sebagai wakilnya Allah di bumi. Sehubungan dengan rencana awal Bapa di surga tentang bumi hendak dijadikan kerajaannya seperti di surga yang diberikan kekuasaan pada manusia, kembali dinyatakan oleh Yesus dalam doanya di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagaimana kerajaan akan tegak berdiri dan akan disebut kerajaan bila ada orang yang ditempatkan di wilayah atau daerah kekuasaannya. Demikian juga dengan manusia ditempatkan atau berada, disitulah manusia memiliki wilayah kekuasaannya dan manusia tersebut memiliki wewenang untuk memerintah. Ini sesungguhnya tujuan atau rencana awal Tuhan untuk manusia. Manusia diciptakan sebagai penguasa di dunia ini dan yang lainnya ditempatkan di bawah kekuasaannya. Allah memberikan kekuasaan pada manusia untuk menaklukkan bumi dan semua binatang yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk menguasai semuanya agar manusia dapat mengembangkan kerajaan Allah di bumi. Kekasih Kristus, segala bidang apapun yang diperintahkan untuk kita menguasainya, bila kita tidak mengetahui tujuannya, kita tidak akan dapat melaksanakan tugas tersebut tanpa mengerti terlebih dahulu dari tujuan yang diperintahkan kepada kita untuk menguasainya. Bila kita memahami maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi, tentunya segala sesuatunya akan terjadi dengan jelas. Kenapa kita diberi otoritas atau kekuasaan untuk memerintah? Semestinya sikap dan tindakan kita juga akan disertai dengan sikap yang penuh tanggung jawab untuk melakukan perintah dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dengan jelas agar mengurangi kesalahan, kita sebagai manusia harus memiliki hubungan yang semakin karib dalam bergaul dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita semakin banyak mengetahui tujuan atau rencana Tuhan. Semakin intim kita bergaul dengan Allah, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita sulit untuk dihancurkan oleh iblis dengan kesesatan-kesesatannya yang bertentangan firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Kekasih Kristus, bola otoritas ada di tangan kita. Kunci mana yang kita akan gunakan untuk masuk dan mengalami terobosan hidup? Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warganya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan Tuhan sudah mengantarkan kami di tahun yang baru ini. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan hari ini sungguh menguatkan iman percaya kami. Tuhan, bawa kami juga untuk memiliki hubungan yang semakin karib dengan Engkau Tuhan. Di mana apapun yang kami hadapi di tahun yang baru ini, kami mampu membawa iman percaya kami semakin kuat. Sehingga kami mengalami terobosan-terobosan hidup. Dan ini yang menjadi satu kerinduan kami. Tahun ini adalah tahun yang kami nantikan karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.